أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Walhamdulillah, Allah panjangkan usia kita sehingga kita sekarang bisa berada di awal-awal dari hari-hari terbaik di dunia ini, yaitu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan tidak terasa sekarang kita sudah berada di hari keberapa? 5, ke-6, ke-4. Tanggal berapa? Tanggal 1 Dzulhijjah kemarin hari apa? Selasa. Berarti sekarang kita hari ke-5. Kalau di Saudi sekarang sudah hari ke-6 ya. Artinya jamaah haji di Saudi Arabia akan wukuf pada hari Selasa. Mulai wukuf pada hari Selasa. Sedangkan kita insyaallah hari Idul Adha yaitu di hari Kamis. Walhasil ayuhal ikhwah, hari-hari ini manfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan amalan saleh. Karena ini adalah hari-hari terbaik yang pernah kita bahas. Nabi sabdakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada amalan saleh yang di dalamnya lebih Allah cintai melainkan ketika seseorang beramal saleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi amalan soleh di hari-hari ini sangat istimewa. Seluruh amalan soleh dibandingkan di hari-hari yang lain. Jadi kita misalkan berpuasa hari ini itu beda dengan puasa di bulan misalkan di bulan Safar, bulan Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, beda kualitasnya. Begitupun sedekah, begitupun membaca Al-Qur'an, begitupun salat kita beda. Jadi amalan soleh paling Allah cintai di hari-hari ini, maka manfaatkan sebaik mungkin. Telah kita bahas beberapa pekan yang lalu juga tentang amalan-amalan soleh yang dapat dilakukan. Selain daripada haji, seseorang juga dapat memperbanyak takbir. Kemudian dia dapat berkurban nanti di tanggal 10 dimulainya sampai selesainya hari tasyrik. Kemudian dia juga dianjurkan untuk memperbanyak qiyam, memperbanyak puasa, membaca Al-Quran, bersedekah, seluruh amalan saleh lakukanlah. Apa yang kita mampu, kerjakanlah. Termasuk juga menyambungkan tali silaturahim. Itu juga bagian daripada amalan saleh, bagian daripada amalan saleh yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang muslim. Wabil khusus di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan insyaallah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, yaitu perkataan mutiara para salaf. Dan kita sudah berada di ujung-ujung dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab 94 dan kitab ini berisi 100 bab. Ya mungkin
insyaallah kitab ini akan dapat kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya mungkin nanti ba'dal Id, insyaallah dapat kita selesaikan. Tinggal nanti kita lihat apakah kita akan lanjutkan dengan kitab lain atau seperti apa insyaallah. Ya, jadi kitab ini insyaallah sudah berada di penghujungnya dan masyaallah tabarakallah tidak terasa ya, tidak terasa kita mulai bab demi bab. Sekarang kita sudah sampai di bab ke-94 yang mana diberi judul oleh Syekh Abdul Razak dengan judul At-Tadhanni. At-Tadhanni yaitu prasangka. At-Tadhanni yaitu prasangka. Di sini Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Di sini Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma yazalul masruq minhu yatadhanna hatta yasira a'zam minas sariq." Tidak henti-hentinya orang yang dicuri berprasangka sampai dosa yang dilakukannya itu lebih besar daripada dosa orang yang mencuri. Ma yazalul masruq minhu yatadhanna hatta yasira a'zam minas sariq. Tidak henti-hentinya orang yang dicuri dia berprasangka yang mana menyebabkan dosa yang dia timbulkan itu lebih besar justru daripada dosa orang yang mencuri karena prasangka buruknya ini. Sering orang itu ketika dia kecurian, dia bersuudzon ke banyak orang. Bahkan orang-orang yang dilarang baginya untuk bersuudzon kepada mereka. Jangan-jangan si ini nih, jangan-jangan si ini, jangan-jangan dipakai untuk ini. Terus dia berprasangka, dan ini dapat menyebabkan dia mendapatkan dosa lebih besar daripada dosa orang yang mencuri itu sendiri. Karena prasangka buruknya. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh yang namanya prasangka buruk. Ya, karena para salaf itu mengatakan su'udzan ghibatun bil qalb. Su'udzan ghibatun bil qalb. Yang namanya buruk sangka itu adalah ghibah dengan hati. Kalau ghibah itu kan dengan lisan, membicarakan aib orang lain. Nah, para salaf itu mengatakan bahwa su'udzan ini ghibatun bil qalb. Buruk sangka itu adalah ghibah dengan hati. Tidak diungkapkan tapi di dalam hati. Itu namanya su'udzan. Prasangka buruk. Maka seseorang harus berhati-hati dari prasangka buruk ini. Jangan sampai dia terjerumus ke dalamnya. Harus banyak berprasangka baik. Lawannya su'udzan adalah husnudzan. Berprasangka baik. Maka di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan at-tadhanni i'maludz dhann. Asluha at-tadhannun ubdilatin nun al-akhirah ya'an. Ay annahu idza suriqa minhu mata'un yabda'u yu'milu fikrahu fil dhunun. Kata beliau, at-tadhanni ini artinya melakukan prasangka. Yang mana kata beliau, ketika seseorang itu dia dicuri benda yang dia miliki, kemudian mulailah pikirannya itu berpikir prasangka yang buruk. Di dalam hatinya dia mengatakan, a'taqidu annahu fulan, bal innahu fulan. Na'am laqad ra'aitu fulanan fi dzalikal makan. Aku yakin itu fulan yang melakukan. Bukan, mungkin si fulan yang melakukan. Aku lihat tadi si fulan di tempat tersebut. Siapa lagi kalau bukan si fulan? Siapa lagi kalau bukan si fulan? Nah, ini prasangka seperti ini luar biasa. Prasangka buruk kepada orang lain. Thumma yadkhul fi tihamin wa ghibatin wa waqi'atin wa namimatin wa athamin 'azimah. Setelah itu biasanya orang yang berprasangka buruk itu akan menuduh orang lain
kemudian mulai dia berghibah, membicarakan kepada orang. Ya, mulai ada ucapan-ucapan buruk, bahkan sampai ada adu domba dan masuk dalam perkara dosa yang sangat besar. Hatta in halahu la tusbihu a'zama ithman min ithmi sariq. Sampai kalau di total itu, dosa yang dia lakukan itu lebih besar daripada dosa orang yang mencuri itu sendiri. Karena prasangka buruk dia diiringi dengan berbagai macam hal, dan itu efek dari prasangka buruk. Masuk dia ke dalam perkara ghibah, masuk dia dalam perkara-perkara celaan, cacian, makian, dan hal yang lainnya. Wa qul mithla dzalika fi sairil akhta' wal mukhalafat. Itu contoh aja tentang pencurian, tapi masuk di dalamnya segala bentuk kekeliruan dan penyimpangan. Wa ala sabilil mithal, sebagai contohnya, qad yusabul mar'u bil 'aini fayatadarrar, imma fi badanihi aw fi ba'd mumtalakatihi. Fayabda'u fi hadhihi adh-dhunun wat-tuham. Innahu fulan bal huwa fulan. Innani a'rifu min fulanin kadza. Contoh lainnya selain pencurian adalah ketika seseorang terkena ain. Dia mendapatkan mudarat dari ain tersebut. Atau dari beberapa benda yang dia miliki. Tubuh ataupun benda yang dia miliki. Maka mulai berprasangka, menuduh, mungkin fulan, mungkin allan. Terus dituduh orang lain. ويخوض في أعراض إخوانه فيفترض تهما باطلة ودعاوى زائفة لا تقوم عليه دليل لا تقوم على الدليل. Mulai banyak orang yang ketika dia berprasangka buruk masuk dalam kehormatan seseorang. Kehormatan seseorang dihancurkan. Kemudian tuduhan yang batil. Pengakuan yang tidak berlandaskan terhadap dalil. Yakhudu fi a'radhihim ghibatan wa namimatan wa istitalatan wa adhan 'azima. Masuk di dalamnya ghibah, namimah, sampai terlampau melewati batas. Ya, gangguan yang ditimbulkan. Fatakunu halahu ashadda halan minal 'ain alladhi hasadahu aw asabahu bil 'ain. Ini efeknya ya lebih besar dosa yang dia terima itu daripada orang yang justru dengan sengaja mengenakan ain kepada seseorang. Jadi hati-hati dengan prasangka buruk. Ini prasangka buruk itu luar biasa. Kita harus berprasangka baik, ya. Makanya para ulama membagi prasangka itu ke dalam beberapa bagian berkenaan dengan prasangka buruk, ya. Kalau prasangka ya dua, ya, baik dan buruk. Ini berkenaan dengan prasangka buruk. Prasangka buruk itu yang pertama ada prasangka buruk yang diharamkan, hukumnya haram. Antum berprasangka buruk, hukumnya haram. Ketika apa? Ketika seseorang berprasangka buruk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram, enggak boleh. Jadi kadang ketika seseorang terkena takdir, itu jangan seseorang berprasangka buruk. Ketika mendapatkan suatu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin apa yang Allah pilihkan itu adalah yang terbaik. Kadang orang itu ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak sayang kepada saya, Allah tidak peduli kepada saya, padahal saya rajin ibadah. Ini adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba itu harus berhusnudzon kepada Allah. Ana indadhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Aku tergantung terhadap prasangka hambaku kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah seseorang itu bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus yakin apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu adalah yang terbaik untuk dia. Selama dia berikhtiar, dia berusaha, ya. Jangan pernah mengatakan ana salat terus, tapi apa yang ana inginkan enggak pernah tercapai. Antum salat itu udah nikmat luar biasa. Nikmat yang sangat agung, ya. Kalau Allah tidak sayang sama antum enggak akan dibiarkan untuk sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doa terus, tapi belum diijabah oleh Allah. Mungkin tidak diijabah di dunia, mungkin dijauhkan dari keburukan yang senilai, mungkin ditangguhkan hingga hari kiamat. Kita mampu berdoa saja, ini tanda Allah sayang kepada kita. Jadi bagaimana mungkin orang yang berdoa, yang sujud, yang meminta kepada Allah, dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia sedang diberikan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah di dalam kehidupannya. Jangan sampai seseorang itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnul Qayyim di dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa pernah mengatakan a'dhamu dzunub 'indallah isa'atu dhanni bih.
Dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba bersuudzon kepada Allah. Dosa paling besar. Tentunya setelah dosa kesyirikan. Di antara dosa yang paling besar itu adalah ketika seseorang bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Sebesar-besarnya dosa, dosa yang paling besar di sisi Allah adalah ketika seorang hamba berburuk sangka kepadanya. Maka seorang hamba harus menahan diri. Dia harus yakin. Dan dia harus pahami bahwa apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Bahkan dia harusnya lebih bahagia ketika apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan apa yang dia harapkan. Itu para salaf seperti itu dalam kehidupannya. Mereka ketika mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan, mereka bahagia. Tapi ketika mendapatkan selain berbeda dengan apa yang mereka harapkan, mereka bahagianya berkali-kali lipat. Kenapa? Kata mereka, aku saat berharap mendapatkan sesuatu yang aku inginkan, aku dapatkan, wajar aku bahagia. Tapi ketika mendapatkan sesuatu yang tidak pernah aku harapkan, tidak pernah aku minta, aku berbahagianya berkali-kali lipat. Kenapa? Karena Allah telah pilihkan kepadaku sesuatu yang terbaik tanpa aku harus memintanya. Ini mengharuskan kita bahagia berkali-kali lipat. Pasti ada hikmah dari setiap kejadian. Enggak mungkin tidak ada hikmahnya. Kita pernah mengisahkan kisah seorang raja dengan menteri yang amat dia sayangi. Al-khiratu fi makhtarahullah, yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Ucapan sang menteri yang sampai akhirnya difahami oleh raja ketika dia mengalaminya secara langsung. Bahwa yang terbaik adalah yang Allah pilihkan untuk kita. Maka seorang mukmin itu dia enggak pernah kecewa, enggak pernah dia kesal dengan takdir, enggak pernah. Dia yakin, dia berusaha, berikhtiar, berdoa, itu tugas dia. Ketika Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia harus bahagia. Mengapa? Ini pilihan yang terbaik dari Allah untuk saya. Ini pilihan yang terbaik dari Allah untuk saya. Kadangkala kita tahu hikmahnya saat itu. Tapi kadangkala kita tahunya mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, mungkin 10 tahun kemudian. Berapa banyak orang-orang yang tadinya berencana, dia ingin sekolah di tempat A, kemudian tidak masuk ke tempat tersebut, padahal nilai akademisnya bagus, padahal dia punya kemampuan. Akhirnya dia masuk ke sekolah B. Ternyata di sekolah B ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, berikan hidayah kepada dia. Hingga akhirnya dia berhasil dalam kehidupannya, akhirat dan dunia. Akhirnya dia bersyukur, alhamdulillah. Mungkin jika saya masuk ke sekolah A belum tentu saya bisa seperti ini. Kapan dia tahu? 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian dia baru paham hikmah. Ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita yang bernama si A misalkan. Kemudian ditolak oleh ayah dari wanita tersebut. Kemudian dia melanjutkan pencarian, menikah dengan si B. Ternyata setelah menikah sekian tahun, dia baru paham. Ini adalah takdir yang Allah pilihkan untuk dia. Alhamdulillah menikah dengan si B. Ternyata si A seperti ini dan seperti ini. Ternyata keluarganya seperti ini. Alhamdulillah nikmat. Setelah sekian tahun. Banyak kejadian seperti itu. Dan anehnya kita sering terlambat untuk memahami bahwa yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Apa sebabnya? Karena terpetik dalam diri kita itu, walaupun nisbahnya sedikit, buruk sangka terhadap Allah. Ini harus dihapuskan. Harus berbaik sangka kepada Allah. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suudzon yang diharamkan yang pertama itu, yang pertama itu bagian dari suudzon itu yang diharamkan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah suudzon kepada al-mu'minun. Kepada orang-orang yang beriman. Suudzon bil mu'minin. Suudzon kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang saleh. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan, dhannu su' bil anbiya kufrun bil ijma'. Beliau menjelaskan dalam kitab Syarh Muslim bahwasanya ketika seorang hamba itu suudzon kepada para nabi, maka ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Jadi yang pertama dari golongan kaum mukminin ini siapa? Para nabi alaihimussalam. Jadi jika ada seorang muslim yang suudzon kepada nabi,
dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Nawawi menyebutkan para ulama menghukuminya sebagai orang yang kufur. Ini perbuatan kufur. Kenapa? Karena para nabi itu tidaklah melakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersuudzon kepada nabi, ini dosa yang sangat besar. Bahkan para ulama memasukkannya ke dalam kekufuran. Hati-hati, kadangkala kita ketika baca kisah para nabi dengan sumber yang tidak baik, sumber yang tidak terpercaya, di sana kita digiring untuk bersuudzon kepada para nabi tersebut. Kok nabi begini amat ya? Jangan-jangan begini nih. Jangan-jangan hati-hati tuh suudzon kepada nabi. Ya. Apalagi di zaman sekarang banyak orang-orang yang berpaham liberal yang coba merusak otak kita untuk bersuudzon kepada para nabi. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengajak kita bersuudzon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuduh bahwa misalkan Al-Qur'an itu adalah ucapan nabi, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tuduhan yang batil. Mengajak kita bersuudzon kepada nabi, bahwa nabi tidak amanah menyampaikan ilmu yang seharusnya disampaikan. Ini luar biasa. Ajakan kepada kekufuran. Hati-hati. Jadi suudzon kepada orang mukmin, yang pertama kepada nabi hukumnya kafir. Yang kedua adalah kepada orang-orang yang secara zahirnya itu adalah orang-orang yang saleh, taqi, naqi. Di dalamnya ada al-adalah, ada keistiqomahan yang sangat luar biasa. Orang yang amanah, orang yang baik, orang yang saleh, itu enggak boleh juga kita suudzon kepadanya. Bahkan Al-Imam Al-Haythami mengatakan bagian daripada kabair, bagian daripada dosa besar. Ketika seseorang itu bersuudzon kepada orang-orang yang dia dikenal kesolehannya, keilmuannya. Contohnya para ulama. Enggak boleh kita suudzon kepada para ulama. Dia bisa tergelincir, bisa salah, tapi enggak boleh kita berburuk sangka kepada mereka. Harus berbaik sangka kepada mereka. Al-Imam Al-Haythami memasukkannya ke dalam kabairudz dzunub. Di saat seseorang berburuk sangka kepada orang-orang yang secara lahirnya adalah orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh suudzon. Tidak boleh bersuudzon. Jadi yang pertama, suudzon itu ada yang diharamkan. Ya. Pembagiannya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala itu diharamkan. Yang kedua, bersuudzon kepada kaum mukminin juga diharamkan. Jika suudzonnya kepada nabi, maka hukumnya kufur. Jika suudzonnya kepada selain nabi, maka ini dimasukkan oleh Al-Imam Al-Haythami ke dalam bagian daripada dosa besar. Yang kedua adalah suudzon, berburuk sangka yang jaiz, yang boleh. Berburuk sangka yang boleh. Kepada siapa? Liman tasyukku fi, kepada orang yang kita ragu kepadanya. Kepada orang yang kita ragu kepadanya. Misalkan dia ahli maksiat, ahli fujur. Kita boleh berburuk sangka. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah berhati-hati. Berhati-hati kepada orang-orang yang memang lahirnya di dalam dirinya itu ada kefasikan. Atau orang-orang yang justru dia orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh bagi kita sebagai bentuk kehati-hatian itu berprasangka kepada mereka. Karena mereka, Allah saja mereka hukumnya dilanggar, apalagi cuman menyakiti kita, apalagi cuman melakukan perbuatan yang dapat memudaratkan kita. Bukan sesuatu yang sulit bagi mereka. Jadi ada prasangka buruk itu yang dibolehkan. Misalkan Bapak di rumah nih, tiba-tiba terdengar suara di luar jam 12 malam. Ada orang tutup mukanya pakai topeng, kemudian kosrak-kosrek lagi mau bongkar pagar. Saya nggak boleh suudzon. Siapa tahu itu mau bertamu misalkan. Enggak, boleh. Karena memang tampangnya meragukan yang seperti itu. Jadi jangan juga, kemarin saya bahas nggak boleh suudzon katanya. Bukan, itu adalah berprasangka yang dibolehkan.
Prasangka yang dibolehkan. Kalau memang kita ragu terhadap orang tersebut. Ya, kita ragu terhadap orang tersebut. Kemudian ada misalkan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia melakukan satu acara di saat kaum muslimin misalkan mendapatkan musibah. Kemudian dia membuat satu acara, kita boleh berprasangka. Ini ada apa nih? Ada jangan-jangan bahasa kitanya ada udang di balik batu nih. Ada apa nih? Harus hati-hati. Jangan ya nggak ada apa-apa. Lah, harus hati-hati. Tetap harus siap siaga. Itu dibolehkan. Yang ketiga adalah suudzon yang disebut dengan suudzon yang mustahab. Prasangka yang bahkan dia disunnahkan. Kepada siapa? Kepada orang yang memang ada permusuhan di antara kita dengan mereka. Itu disunnahkan bagi kita untuk berprasangka kepada mereka. Jadi jangan orangnya disebutnya khabar khair ya. Nggak ada apa-apa. Lah, kita kalau ada satu hal di antara kita dengan seseorang, kita harus, bahkan disunnahkan dalam syariat itu kita untuk berprasangka kepada dia. Bukan hanya boleh, tapi bahkan dianjurkan, disunnahkan. Kita dianjurkan atau disunnahkan. Misalkan, ketika terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Jadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Saat itu, ketika di medan perang, orang nggak boleh apa yang namanya, dia tidak berprasangka. Karena yang namanya peperangan itu khidah, tipuan, tipu daya di dalam. Nggak boleh seseorang merasa aman-aman saja, enggak. Dia dianjurkan untuk berhati-hati. Makanya kadangkala kalau ada satu negara dengan satu negara itu, dia berperang, ketika akan ada perjanjian, perdamaian misalkan, tetap biasanya yang diutusnya itu tetap di dalam bajunya itu dia pakai pakaian pelindung. Kenapa? Kehati-hatian. Ya. Bisa saja musuhnya ini melakukan hal yang tidak terduga. Nah, di dalam Islam pun sama seperti itu. Jadi kita justru dianjurkan untuk berprasangka kepada orang-orang yang memang ada perselisihan di antara kita dengan mereka. Bapak ada sengketa tanah dengan orang misalkan. Ada sengketa tanah dengan orang. Bapak punya rumah, punya tanah, kemudian ada yang mengklaim, ada sengketa di pengadilan dengan dia. Tiba-tiba orang itu datang ke rumah Bapak, bawa tukang, ngukur. Bukan di situ Bapak, saya nggak boleh suudzon kepada dia, mungkin dia lagi mau bantu saya mengukur berapa luas tanah saya, enggak. Di sana berarti ada satu hal yang akan dia lakukan, yang itu dapat membahayakan diri kita. Maka kita dianjurkan untuk berprasangka kepada orang seperti ini. Ya, berarti kita harus melakukan pencegahan. Berarti kita harus melakukan tindakan antisipasi. Nah, itu yang harus dilakukan. Jangan sampai loss seperti itu saja. Ya, loss seperti itu saja. Dan ini juga sama di dalam hal-hal yang semisal dengannya. Jadi ketika ada perselisihan di antara kita dengan seseorang, baik dalam perkara agama ataupun dunia, itu dianjurkan justru bagi kita untuk memiliki kehati-hatian. Ya, ada tameng-tameng yang kita siapkan. Berprasangka dalam posisi ini dianjurkan. Agar kita tidak mendapatkan kemudaratan. Dan ada prasangka itu yang wajib. Jadi tadi haram, boleh, sunnah, dan ada yang wajib. Yang wajib ini contohnya adalah terhadap para perawi hadis. Makanya kalau kita lihat, ketika satu hadis itu ada perawinya yang majhul, tidak dikenal, para ulama itu nggak mengatakan kita harus husnudzon nih. Ini hadisnya siapa tahu betul. Tidak, para ulama langsung mengkategorikan jika ada perawi hadis yang majhul, yang tidak dikenal, hadis itu masuk dalam kategori hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Kenapa? Karena ada perawi hadisnya yang majhul, yang tidak dikenal. Siapa dia? Jadi sebelum jelas siapa dia, maka kita boleh untuk berprasangka, bahkan diwajibkan. Kenapa? Untuk menjaga agama ini agar tetap murni. Untuk menjaga hadis-hadis Nabi itu terhindar daripada hal-hal yang bukan termasuk hadis Nabi dan dianggap sebagai hadis Nabi. Maka wajib
berprasangka dalam hal ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu ini orang ini siapa. Apakah yang dibawanya betulkah atau tidak. Makanya kategori perawi yang majhul itu masuk dalam kategori hadis yang dhaif. Hadis yang dilemahkan. Karena ketidaktahuan kita tentang sosok tersebut. Nah, berarti prasangka ini Masya Allah tabarakallah. Berburuk sangka itu ada yang diharamkan, ada prasangka yang dibolehkan, ada prasangka yang dianjurkan, disunnahkan, bahkan ada prasangka yang wajib untuk dilakukan. Jadi tidak semuanya diharamkan secara mutlak. Hanya bahasanya, kalau dalam bahasa Arab tetap disebutnya su'udzon, kalau di kita ada pemilahan bahasa tuh. Kalau su'udzon itu di kita kepada perkara yang diharamkan, sisanya itu di kita biasa diucapkannya dengan hati-hati. Ya, ada lagi bahasa lainnya selain kehati-hatian? Waspada. Ya, yang semisal dengan itu. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut su'udzon yang jaiz, su'udzon yang mustahab, su'udzon yang wajib. Kalau bahasa kitanya hati-hati, waspada, ya, itu bahasa kitanya. Jadi kita harus punya kehati-hatian. Jadi nggak boleh kepada semuanya. Kita nggak boleh suudzon kemudian, ya, misalkan nih ada pasangan suami istri, kemudian istrinya pergi dari rumah tidak izin kepada suaminya, tidak izin selama pergi berhari-hari, 4 hari, 5 hari, tiba-tiba istrinya pulang. Istrinya pulang, kemudian kata suaminya dalam dirinya, saya tidak boleh suudzon kepada istri saya. Saya tidak boleh berprasangka kepada dia. Sudah, jadi kehidupannya biasa saja, lanjut seperti biasa. Nggak ditanya tuh istrinya dari mana, mau kemana, dari ngapain, 5 hari kemana, nggak ditanya. Keliru yang seperti ini. Dia harus berprasangka. Jadi ketika melihat sesuatu yang mencurigakan, dia harus berprasangka. Sama seperti kondisi maling tadi, ya. Kondisi maling tadi, ya. Atau misalkan kita di satu perusahaan, tiba-tiba yang tadinya penghasilan perusahaan itu sekian, tiba-tiba merosot tajam, turun misalkan 50% atau 70%. Ini ada apa nih? Di salah satu karyawan yang memegang keuangan itu, misalkan ada orang yang memang dia itu tidak senang dengan Bapak sebagai pimpinan perusahaan. Ada clash di antara Bapak dengan dia. Tiba-tiba di bulan itu omset langsung turun anjlok. Harus ada kecurigaan. Kenapa nih? Harus diselidiki. Ya, harus diselidiki. Tidak langsung memvonis, tapi diselidiki. Diselidiki terlebih dahulu. Maka ini yang harus ditekankan. Jadi seseorang itu berprasangka itu harus berprasangka baik, tetapi bukan berarti dilarang secara total dia untuk berhati-hati dan waspada terhadap orang lain. Jadi dalam Islam ada pembagiannya seperti yang tadi disebutkan. Bahkan Al-Harith Al-Muhasabi pernah mengatakan bahwa yang terbaik memang secara hukum dasarnya seseorang itu selalu berhusnudzan kepada Allah. Ihmil qalb an su'udzan bihusni ta'wil, kata beliau. Jagalah hati kita dari berburuk sangka dengan cekapannya kita dalam mentakwil perbuatan orang lain. Jadi maksudnya adalah kita harus jaga hati kita dari berburuk sangka itu dengan kepandaian kita untuk mencari alasan yang dapat memberikan uzur kepada orang lain. Contoh, kita telepon seseorang, tiba-tiba di-reject oleh dia, ya kan? Itu kan pintu suudzon terbuka lebar tuh. Dia nggak senang, dia benci, dia nggak mau ngangkat telepon kita, banyak tuh. Maka saat itu kita jaga hati kita dengan apa? Kita jaga hati kita dengan kepandaian kita mencari alasan, uzur untuk saudara kita. Bisa saja saat saya telepon baterainya habis, jadi seperti di reject. Bisa saja saya sedang telepon dan dia sedang rapat di kantornya, sehingga refleks dia reject. Bisa saja saya sedang telepon, anaknya sedang mainin handphone dia. Ketika ada telepon, dia salah pencet, dia senang warna merah, dipencet sama anaknya warna merah, di reject. Sebabnya banyak tuh. Jadi kalau kita mau jaga hati kita, maka selalu pandailah
untuk mencari alasan uzur untuk saudara kita. Kita kirim WhatsApp misalkan, dia baca, tapi nggak dibalas. Nah kan pintu suudzon terbuka tuh. Sudah WA, nggak dibalas, dibaca. Terus bikin status lagi. Masa baca WA saya nggak bisa? Assalamualaikum tuh wajib balasnya ya. Subhanallah. Memang pintu suudzon akan terbuka banyak. Maka kita harus pandai untuk berprasangka baik kepada dia. Mungkin ya. Mungkin dia sudah buka. Kemudian ada telepon yang masuk, dia belum sempat balas, kemudian kelupaan dia. Atau mungkin dia yang buka anaknya, atau mungkin dia sedang di jalan kepencet, kebuka, dia nggak tahu bahwa pesan tersebut terbuka. Atau seperti itu. Maka kata Al-Harith Al-Muhasabi mengatakan ihmil qab an su'il dhann bi husni ta'wil. Jagalah hati dari su'udzon dengan pandainya kita mentakwil sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an juga, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its. Allah telah melarang kita. Jauhi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu prasangka. Karena banyaknya prasangka itu mengantarkan kepada apa? Dosa. Ya, berprasangka itu mengantarkan kepada dosa. Itu hukum asalnya memang. Enggak boleh kita berprasangka buruk. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang tadi telah disebutkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Berhati-hatilah kalian dari prasangka buruk. Karena prasangka buruk itu sedusta-dustanya perkataan. Sedusta-dustanya perkataan. Kenapa disebut sedusta-dustanya perkataan? Karena tanpa alasan, tanpa landasan. Dia berprasangka tanpa ada dalil, tanpa ada burhan. Itu prasangka namanya. Maka disebut akdzabul hadits. Dusta yang paling dusta adalah prasangka buruk. Makanya hati-hati. Tahan tuh kalau mau prasangka buruk, tahan. Saya pernah ngalamin dulu. Jadi pernah di satu kamar, waktu zaman kuliah, di satu kamar, saya lagi ngitung uang, baru dapat kiriman uang dari orang tua, lagi ngitung, tiba-tiba ada yang mau masuk kamar. Saya masukkan ke dalam kasur. Ke bawah kasur. Terus teman saya itu masuk, kita ngobrol, nggak lama, ngobrol 10 menit. Saya ke kamar mandi, saya balik lagi, dia masih ada di situ, nggak ada orang lain. Ngobrol lagi sekitar 5 menit, dianya keluar dari kamar. Pas dia keluar dari kamar, saya mau ngambil uang kan, uangnya nggak ada. Kalau hati itu, bisikan setan pengennya apa? Kejar tuh, pencuri itu kan, pikiran tuh, suudzon kan. Saya cari dalam bawah kasur, nggak ada. Nggak mungkin, nggak ada siapa-siapa lagi kecuali dia. Panah kesuudzonnya itu bulat sekali tuh, ke orang tersebut. Tapi pikir-pikir, nggak mungkin, ini orang baik. Karena kebaikan dia menghalangi saya untuk berburuk sangka kepada dia. Akhirnya saya balikin tuh kasur. Balikin kasur, ternyata kasurnya itu ada sobekan. Jadi ketika saya taruh di bawah, masuk ke dalam sobekan tersebut. Untung belum apa? Coba kalau saya langsung tarik, pencuri apa tuduhan, subhanallah, malu sendiri ya. Jadi alhamdulillah ternyata masuk ke dalam sobekan dari kasur tersebut. Karena tidak ditutup dengan juga spray ya. Jadi masuk ke dalam sobekan kasur tersebut. Alhamdulillah ternyata teman saya bukan pencuri. Bersyukur tuh ya. Jadi kadangkala kita anggap nih udah nggak ada lagi, tapi bisa saja justru itu adalah prasangka yang muncul. Jadi hati-hati. Jangan sampai cepat untuk memvonis orang lain tanpa dalil dan bukti yang nyata. Baik. Bab berikutnya disebut oleh Syekh Abdul Razak, diberikan judul bab ke-95, Bi'sal khatibu anta. Seburuk-buruknya pelamar adalah engkau. Seburuk-buruknya pelamar adalah engkau. Ini bagi yang mau melamar ya. Seburuk-buruknya pelamar adalah engkau. Judulnya luar biasa nih. Syekh Abdul Razak di sini menukilkan perkataan dan kisah dari Umar ibn Abdul Aziz
yang dituliskan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, marra Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah bi rajulin wa fi yadihi hasah yal'abu biha. Suatu hari Umar ibn Abdul Aziz khalifah bagi kaum muslimin yang memimpin Islam dari tahun 99 sampai 101 Hijriyah. Marra Umar ibn Abdul Aziz bi rajul. Suatu hari Umar ibn Abdul Aziz berjalan melewati seseorang. Wa fi yadihi hasa yal'abu biha. Di tangannya itu ada kerikil-kerikil yang dia bermain dengannya. Wa huwa yaqul. Dan lelaki ini sambil bermain kerikil tersebut mengatakan, Allahumma zawwijni minal huril ain. Ya Allah, nikahkanlah aku dengan bidadari surga. Jadi dia sambil main kerikil, sambil berdoa. Ya Allah, nikahkanlah aku dengan bidadari surga. Famala ilaihi Umar, faqal. Kemudian Umar ibn Abdul Aziz menoleh kepadanya dan mengatakan, Bi'sal khatibu anta, ala alqaita al-hasah wa akhlasta ila Allahi du'a. Seburuk-buruknya pelamar adalah engkau. Seburuk orang yang mengkhitbah, seburuk-buruknya adalah engkau. Ingin menikahi bidadari surga, tetapi sambil bermain kerikil. Ala alqaital hasah, wa akhlasta ila Allahi du'a. Tidakkah engkau tinggalkan kerikil-kerikil tersebut, dan ikhlaskan dirimu dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti itu cara dan adab dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meminta berdoa kepada Allah, tetapi sambil sibuk dengan perkara yang lain. Ini bukan bagian daripada adab dalam berdoa. Maka disebutkan oleh Umar ibn Abdul Aziz, bi'sal khatib. Seburuk-buruknya pengkhitbah. Kenapa disebut pengkhitbah? Karena doa dia adalah ingin dinikahkan dengan bidadari surga. Maka disebut seburuk-buruknya pengkhitbah. Karena perbuatan dia meminta kepada Allah sambil tidak fokus di dalam doanya. Kata Syekh Abdul Razak, lakin istajadda fi zamanina hadha hasatun min launin akhar. Di zaman kita sekarang ada modernisasi daripada kerikil-kerikil tersebut. Fi aidin nas, di tangan-tangan manusia. Fi ghalibi awqatihim, mayoritas dalam waktunya. Syagalatil qulub akthar minal aidi birukamin kabir minal lahwi wal la'b. Yang telah menyibukkan hati lebih daripada hal-hal lain yang lebih besar dari permainan dan hal-hal yang menghibur. Falam ta'uddu tuhsinud du'a wa tadarru was su'al. Yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat berdoa dengan baik, tidak dapat meminta dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihaula'i yajdaru an yuqal ala aghlaqtal jawwal wa akhlasta lillahi as-su'al. Kata beliau, ini di zaman sekarang ada modernisasi daripada kerikil-kerikil tersebut, yang secara kebanyakan waktu manusia tersibukkan dengannya. Bahkan lebih menyibukkan daripada segala jenis permainan yang lebih besar. Yang seringkali menyebabkan seseorang itu tidak dapat fokus konsentrasi dalam doa dan permintaannya. Maka yang seperti ini harus kita katakan, kata beliau kepada mereka, ala aghlaqtal jawwal wa akhlasta lillahi as-su'al. Tutuplah handphone kalian dan ikhlaskan permintaan kalian kepada Allah. Zaman sekarang orang kan beres assalamualaikum sambil zikir astagfirullah sambil baca WA dia. Betul? Sambil lihat, nge-googling ya. Padahal dia sedang berzikir, sedang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang berdoa. Bahkan enggak sedikit juga orang yang dia misalkan jadi imam tarawih sambil baca Al-Qur'annya lewat handphone, dia lupa matikan apa? Matikan internetnya. Jadi dia lagi buka handphone, dilihat baca WA. Lagi baca Al-Quran sambil baca WA. Subhanallah. Musibah.
Jadi hati-hati. Jangan sampai kita dilalaikan dengan hal itu dari doa kepada Allah. Jika bukan berarti nggak boleh lah, ada waktunya. Tapi jangan sampai kita terlalaikan dari doa. Kadang orang sambil berdoa, sambil dia melakukan hal tersebut. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dari seseorang yang ketika dia berdoa, hatinya lalai. Pikirannya melanglang buana, Allah nggak akan kabulkan. Harus fokus dengan doa kita. Jangan terlalaikan dengan sesuatu. Bukan hanya dengan benda, bahkan pikiran kita pun tidak boleh melanglang buana ketika sedang berdoa. Karena Rasulullah telah menjamin doanya nggak akan dikabul. Orang yang ketika berdoa hatinya melanglang buana itu nggak akan dikabulkan. La yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Tidak akan dikabulkan doa dari orang yang ketika berdoa hatinya lalai. Dia bermain-main, tidak akan pernah dikabulkan doanya. Maka harus fokus dengan hal tersebut. Nanti antum beres sholat, beres dzikir. Kalau memang ada sesuatu yang penting sekali, ya antum selesaikan. Baru lanjut kemudian berzikir. Kalau penting sekali. Kalau nggak penting-penting banget, ya beres sholat berzikir. Sholat sunnah ba'diyah jika itu bukan waktu yang dilarang. Kemudian setelah itu buka apa yang antum perlu untuk buka. Jangan sampai ini sayang waktu. Jadi sambil buka WA, sambil istighfar, sambil tasbih, sambil tahmid lah. Ya. Jangan sampai kita tersibukkan dengan hal tersebut. Ya. Dan luar biasanya WhatsApp itu kan dia nggak bisa di-off-kan. Ya. Bisa nggak WhatsApp di-off-kan? Hah? Matiin internetnya semua kan? Iya makanya. Nggak bisa dia WhatsApp-nya doang di-off-kan, tanpa internet di-off-kan nggak bisa. Luar biasa tuh. Ya, dan zaman sekarang orang tuh nggak penting ngirim WA. Ya, apalagi kalau antum berada di grup yang tidak dibatasi pengirimannya. Itu tiap hari ada aja yang ngirim ya. Karena tinggal copy paste. Apalagi misalkan bapak-bapak nih pensiunan biasanya. Ya. Pensiunan di rumah dibingung ngapain, dapat berita dari satu grup dikirim ke grup B. Dari grup C dikirim ke grup B, dari grup D dikirim ke grup B. Jadi dia tiap hari bisa ngirim 10-20 video, foto. Luar biasa sekali ya. Berita yang dia juga belum baca kadang. Dia juga belum buka. Ya, itu sangat menyibukkan. Jadi hati-hati dengan hal tersebut. Baik. Bab berikutnya, bab ke-96 yang diberi judul oleh Syekh Abdul Razak, Siyamu Asyura. Puasa di hari Asyura. Puasa di hari Asyura. Puasa Asyura ini puasa di tanggal 10 Muharram. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW ketika datang ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Jadi awalnya di Mekah Nabi sudah berpuasa tanggal 10 Muharram, tapi hukumnya waktu itu masih sunnah. Begitu Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW mendapati penduduk Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ketika ditanya apa alasan mereka berpuasa karena menurut keyakinan mereka pada hari itu adalah terbebasnya Nabi Musa dan Banu Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Rasulullah mengatakan, Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak atas Nabi Musa dibandingkan mereka. Maka saat itu pula Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Sehingga puasa Asyura yang tadinya sunnah, begitu Nabi hijrah ke kota Madinah berubah menjadi wajib. Jadi puasa wajib pertama bagi kaum muslimin adalah puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian turunlah kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi semenjak tahun kedua Hijriah, puasa Ramadan menjadi satu kewajiban bagi kaum muslimin. Maka Aisyah menjelaskan setelah diwajibkannya puasa Ramadan, puasa Asyura ini 10 Muharram tidak lagi wajib.
Siapa yang mau berpuasa silakan, yang tidak apa-apa. Maka puasa Asyura ini kembali hukumnya menjadi sunnah. Dan ini bertahan sampai di tahun ke-11 Hijriah. Kemudian Nabi SAW di tahun ke-11 Hijriah mengatakan, "La'in baqaitu ila qabil la asumanna tasi'." Jika aku masih hidup sampai tahun berikutnya, aku pun akan berpuasa di tanggal 9-nya. Sebagai bentuk perselisihan atas orang-orang Yahudi. Tapi Nabi SAW di tanggal 12 Rabiul Awalnya wafat. Sehingga belum sempat berpuasa di tanggal 9. Jadi di akhir hayat Nabi, puasa Asyuranya sunnahnya tidak hanya tanggal 10. Tapi juga diiringi dengan tanggal 9. Diiringi dengan tanggal 9. Jadi itu perjalanan dari puasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu yang pertama, kisah terbesar di dalamnya, hari Asyura itu adalah hari terbebasnya Nabi Musa dan Banu Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ini terjadi di tanggal 10 Muharram. Dan selain daripada itu, ada juga kisah yang terjadi di tanggal 10 Muharram dalam sejarah Islam, yang dikenal dengan peristiwa Karbala, yaitu terbunuhnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma. Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma wafat di mana? Di Karbala. Dan itu terjadi sekitar 50 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Syiah di setiap tanggal 10 Muharram mereka merayakan hari tersebut dengan menyakiti diri mereka sebagai bentuk ucapan kesedihan atas wafatnya Al-Husain. Padahal ada yang wafat, orang-orang yang lebih mulia sebelum Al-Husain, dan mereka tidak melakukan hal tersebut. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa ketika kita bersedih atas wafatnya Al-Husain, bukan berarti dibolehkan untuk melanggar syariat. Karena Rasulullah mengatakan, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Siapa yang ketika terjadi musibah, dia menampar-nampar wajahnya, merobek-robek pakaiannya, dan ucapan-ucapan jahiliyah keluar dari lisannya, bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Jadi, orang yang mengatakan bahwa itu sebagai ucapan kesedihan tidak apa-apa, itu diharamkan, nggak boleh. Yang disunahkan di tanggal 10 Muharram bukan menyakiti diri, tetapi berpuasa Asyura. Dan puasa Asyura tidak ada sangkut pautnya dengan wafatnya Al-Husain radhiyallahu anhu. Karena terjadi, diwajibkan, pernah di zaman Nabi dan berubah menjadi sunnah. Dan itu terjadi jauh sebelum wafatnya Al-Husain radhiyallahu anhu. Nah, ini diberi judul oleh beliau Siyamu Asyura. Sebetulnya kenapa diberi judul Siyamu Asyura? Poinnya bukan kepada peristiwa Asyura. Nanti insya Allah kita bahas peristiwa Asyura, tragedi Karbala secara detail, mungkin nanti di bulan Muharram saja kalau Allah panjangkan usia kita ya. Jadi bukan poin itunya, tapi beliau, kita akan bacakan ya. Di sini beliau menukilkan perkataan yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Di sini beliau menukilkan perkataan dari Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Kana Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah fi safarin fasama. Suatu hari Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah dalam safar dan dia berpuasa. Siyama yauma Asyura. Dia berpuasa puasa hari Asyura. Jadi Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri dia sedang safar dan bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Kemudian dia berpuasa hari itu. Padahal dia dalam kondisi sedang safar. Faqilalah, dikatakan kepadanya, tasumu yauma Asyura fis safar wa anta tuftir fi Ramadan. Engkau berpuasa di hari Asyura saat kondisi sedang safar, sedangkan di bulan Ramadan saja jika engkau safar, engkau berbuka. Jadi Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri kalau sedang safar di bulan Ramadan beliau berbuka, enggak puasa. Tapi justru di hari Asyura tanggal 10 Muharram beliau tetap berpuasa, enggak berbuka. Maka ada keanehan di mata orang-orang yang ada di sekitarnya. Ditanyakan, engkau berbuka di bulan Ramadan
saat safar, tapi di tanggal 10 Muharram engkau puasa. Padahal Ramadan wajib, sedangkan puasa Asyura hukumnya sunnah. Kenapa engkau tetap puasa? Ya. Nah, ini murid-murid yang kritis bertanya, harus bertanya seperti itu. Apa jawaban dari Muhammad ibn Syihab az-Zuhri rahimahullah? Faqal, inna Ramadan lahu iddah min ayyamin ukhar wa inna Asyura tafut. Kata Muhammad ibn Syihab az-Zuhri, sesungguhnya Ramadan, jika engkau tidak berpuasa karena sesuatu, engkau dapat mengganti di hari-hari yang lain dengan mengqadha'nya. Tapi puasa 10 Muharram itu enggak ada qadha'nya. Jadi kalau enggak puasa hari ini, ya sudah terlewat atasmu keutamaan puasa Asyura. Masya Allah. Ini kata Syekh Abdul Razak, hadza min syiddati hirsihim ala hadhihi al-mawasim al-mubarakah. Ghannamana Allah wa ajma'ina khairatiha wa barakatiha. Ini adalah bentuk bagaimana mereka begitu menjaga musim-musim yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita segala kebaikan dan segala keberkahannya. Jadi ini bagaimana para salaf itu memanfaatkan momentum-momentum emas. Karena nggak mungkin kembali, kata beliau. 10 Muharram ini puasanya nggak kembali. Sama seperti nanti puasa 9 Dzulhijjah, enggak ada qadha'nya. Tidak ada qadha'nya. Maka usahakan, jangan disia-siakan. Puasa 1 hari. Puasa Asyura itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun. Tapi puasa 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa 2 tahun. Nah, kita sekarang yang dekat dengan kita adalah puasa 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah. Jangan ditinggalkan. Karena ciri orang-orang yang peduli terhadap agama ini, orang-orang yang peduli terhadap dirinya, ketakwaannya, dia akan memanfaatkan momentum-momentum emas dalam kehidupannya. Termasuk momentum keberadaan dia di waktu-waktu yang istimewa. Tidak akan dia sia-siakan. Dan di antara yang dapat dia lakukan adalah berpuasa. Karena nggak ada qadha'nya puasa Arafah. Puasa 9 itu nggak ada qadha'nya. Kalau Ramadan ada qadha'nya kalau seseorang safar. Tapi puasa 9 Dzulhijjah itu tidak ada qadha'nya. Maka seseorang harus dapat memanfaatkan hal tersebut sebaik-baiknya. Jangan sampai disia-siakan, jangan sampai ditinggalkan. Ini momentum. Nah, ini berlaku juga bagi hal yang lain. Jadi seseorang itu harus betul-betul nggak dia sia-siakan lah. Ya. Keberadaan dia, momentum dia, kapan lagi tuh harus ada tuh. Kapan lagi. Kita kan kadang kalau masuk ke restoran mahal, makan. Kita berusaha menghabiskan makanannya. Prinsip dalam kepala kita, kapan lagi makan enak seperti ini? Kapan lagi ya? Nah, tapi anehnya dalam ibadah tuh prinsip kapan lagi itu nggak ada. Ya? Harusnya kan kapan lagi ini? Kapan lagi saya seperti ini? Ya? Kapan lagi saya seperti ini? Dulu pernah di bulan Ramadan, jadi ada satu keluarga. Ini tentang kapan lagi nih? Ini tentang kapan lagi yang masih terekam dalam benak saya. Ini udah lama kejadiannya, mungkin sekitar 8 tahun yang lalu. Jadi ada satu keluarga, dia menyewa satu kamar di Tower Zamzam. Itu kamarnya Presiden Suite, view-nya Ka'bah. Kan kalau di sana itu sewa kamar Ramadan itu harus 10 hari terakhir full. Nah, keluarga ini pulang di hari ke-7 apa hari ke-8 Ramadan. Akhir ke hari ke-27 atau hari ke-28 dia pulang. Kamar itu ada sisa 2 hari kan. Kamar itu kosong. Kata keluarga tersebut, isi kamar ini. Isi kamar ini silahkan. Isi kamar ini silahkan. Nah, saya waktu itu mengisi kamar tersebut, ngajak satu orang kawan dari Yaman. Kemudian dia naik ke sana. Dia baru datang di tanggal 29 Ramadan. 29 Ramadan. Besoknya sholat Id, Idul Fitr di Masjidil Haram. Saya ajak dia, ayo kita sholat Id. Kata dia, ana nggak mau sholat di bawah. Kenapa? Ana sholat tahun depan bisa di Masjidil Haram, kata dia. Tapi masuk kamar ini seumur hidup mungkin ini pertama dan terakhir, kata dia. Subhanallah. Ya.
Ana pikir bercanda, ternyata ana sholat betul, dia nggak sholat di Masjidil Haram. Dia sholat di dalam kamar, ini pakai pengeras suara, kata ini Ka'bah kelihatan dari sini, dia nggak mau keluar, nggak mau pindah ya. Kata dia kapan lagi katanya. Ini subhanallah ya. Ini sesuatu yang keliru. Memang mahal kamarnya, cuman kan nggak seperti itu juga. Nah, ini andaikan prinsip-prinsip kapan lagi ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, andai saja nih kawan kita ini berkata kapan lagi saya sholat di Masjidil Haram. Belum tentu tahun depan saya sholat di Masjidil Haram ya. Iya, tapi dia enggak, kata dia tahun depan Anda bisa sholat Id di situ. Tapi di sini belum tentu, kata dia. Ini yang salah, kapan lagi yang salah. Tapi kita nih harus selalu berprinsip kapan lagi tuh ya, dalam ibadah. Ini kapan lagi? Sekarang nih 10 Dzulhijjah. Kapan lagi ketemu 10 Dzulhijjah? Mumpung ketemu 10 Dzulhijjah. Momentum kurban, kapan lagi? Tahun depan belum tentu saya bisa berkurban. Sekarang momentum saya untuk berkurban. Jadi kapan lagi ya? Pulang ke rumah kita capek, kita pengennya tidur, lihat anak ngajak bermain, kapan lagi main sama anak? Ya, nggak tahu namanya usia. Ya, mumpung anak masih kecil. Kalau anak sudah besar dikit, dia udah nggak mau lagi main dengan orang tuanya. Jadi kapan lagi tuh dalam kebaikan tuh penting kadang-kala untuk kita gunakan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan lewat kertas boleh, silakan. Langsung. Boleh Pak, silakan. Waalaikumsalam. Baik. Para ulama ada khilaf berkenaan dengan puasa Asyura ini. Di antara mereka ada yang mengatakan yang afdalnya 9, 10, 11. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan jika tidak bisa berikutnya adalah 9 dan 10. Jika tidak bisa 9 dan 10 maka 10 dan 11. Intinya menyelisih orang-orang Yahudi. Tapi Allahu a'lam, kalau saya lebih condong kepada pendapat yang paling utama adalah puasanya 9 dan 10. Kenapa? Karena andaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang mencariatkan puasa di tanggal 11, maka saat itu Rasulullah akan mengatakan tidak akan menunda sampai tahun berikutnya. Rasulullah akan mengatakan jika aku sampai tahun berikutnya, aku akan berpuasa besok. Jika enggak akan nunggu sampai tahun berikutnya, maka Rasulullah akan mengatakan, ya aku akan berpuasa juga esok tanggal 11. Tapi Rasulullah mengatakan, la in baqitu ila qabil la asumanat tasi. Jika sampai tahun berikutnya, aku akan berpuasa juga tanggal 9. Jadi Rasulullah tidak menyebut tanggal 11 yang justru esok hari, tapi mengatakan tahun berikutnya, aku pun akan berpuasa tanggal 9. Jadi kalau ana lebih condong Pak ke puasa tanggal 9 dan 10. Jika memang tanggal 9-nya tidak bisa, kalau mau berpuasa juga tanggal 11 sebagai bentuk penyelisihan, sebagai penyelisihan kepada orang-orang Yahudi, insya Allah juga tidak masalah. Jadi puasanya 2 hari tetap 9, 10 atau 10, 11. Dan kalau memang tidak bisa mau puasa 10 saja juga boleh. Ya. Enggak puasa juga tidak dosa, hanya rugi, ya. Hanya rugi, ya. Jadi enggak puasa pun tidak berdosa, tapi rugi karena itu sunnah, bukan wajib. Ya, Pak. Assalamualaikum. Sembilan harinya itu, Pak. Baik. Nah, ini pertanyaannya juga serupa, berkenaan dengan mirip ya, mengqadha puasa Ramadan, apakah niatnya boleh digabungkan dengan puasa sunnah 9 hari itu atau puasa Arafah? Baik. Jadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang ditekankan itu adalah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Siyamu yaumi Arafah atasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madhiyah wal baqiyah. Itu adalah berkenaan dengan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan dalam keumuman dalil, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang amalan saleh di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan amalan saleh di 10 hari ini. Maka para ulama mengatakan bahwasannya semua amalan saleh termasuk di dalamnya dan puasa adalah bagian daripada amalan saleh. Maka seseorang jika dia memang mau berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, hal tersebut dibolehkan karena puasa merupakan bagian daripada amalan saleh. Hanya saja
untuk puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8-nya ini bukan puasa yang memiliki tujuan khusus. Jadi bukan niat dalam artian ada keutamaan khusus puasa 1 Dzulhijjah ini dan itu tidak ada. Hanya saja memanfaatkan momentum waktu keberadaan kita di hari-hari yang mulia sebagai bentuk amalan soleh. Oleh sebab itu ya niatnya apa ya? Niat puasa secara mutlak, sunnah mutlaqah. Atau dapat juga diniatkan mengqadha puasa yang telah terlewati. Ya, itu juga bagus. Jadi makanya disebutkan bahwa mengqadha puasa itu yang terbaik adalah tanggal 1 sampai tanggal 8. Niatnya apa? Niat mengqadha. Niatnya niat mengqadha. Ya, niatnya niat mengqadha. Kalau memang kita ada puasa yang belum kita selesaikan. Kalau tidak ada puasa yang harus kita selesaikan, ya niatnya puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa yang tanggal 9. Puasa yang tanggal 9 ini maksud lidzati. Ada tujuan terhadap puasanya tersebut. Sehingga tidak boleh digabungkan dengan puasa qadha untuk yang tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi dia tersendiri, puasa 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Dia tidak bisa digabungkan dengan puasa qadha. Sama seperti puasa Syawal, puasa Asyura, itu tidak bisa digabungkan dengan puasa qadha. Ya, tidak bisa digabungkan dengan puasa qadha. Ya, karena dia maksud lidzati. Maksud lidzati. Ya, maksud lidzati. Maksud lidzati itu tidak bisa digabungkan. Ya, contohnya juga dalam sholat lah, dalam sholat sunnah, dalam sholat sunnah itu seperti tahiyatul masjid itu bisa digabungkan dengan sholat duha, dengan sholat sunnah qabliyah, bisa digabungkan. Kenapa? Karena tahiyatul masjid itu ghair maksud lidzati. Tujuannya yang penting orang masuk sholat dulu sebelum dia duduk. Mau dia sholat duha, dia gabungkan niatnya boleh. Atau dia sholat qabliyah itu digabungkan boleh. Atau ketika dia masuk ke masjid dia langsung sholat wajib, itu sudah menggugurkan kewajiban dia untuk sholat tahiyat ya sebagian mewajibkan, sebagian mengatakan sunnah untuk sholat tahiyatul masjid karena dia ghair maksud lidzati, ya ghair maksud lidzati. Tapi kalau yang maksud lidzati itu nggak bisa digabungkan, tidak bisa digabungkan. Ya misalkan seseorang mau niat sholat ba'diyah dan juga niat tahajud digabungkan misalkan, atau ba'diyah dia gabungkan dengan tarawih niatnya. Itu tidak bisa karena masing-masing punya maksud lidzati. Sama juga dengan puasa Arafah yang tanggal 9 Dzulhijjah itu tidak bisa digabungkan dengan puasa qadha. Tapi yang tanggal 1 sampai tanggal 8 itu tidak ada keutamaan pada hari-harinya itu ada keutamaan khususnya tidak. Tapi keutamaan pada momentum harinya. Sehingga seseorang kalau mau dia mengqadha boleh. Atau meniatkan puasa sunnah secara mutlak. Memanfaatkan momentum hari. Jadi dalilnya apa? Dalilnya kepada keumuman amalan soleh. Tapi dalil dari Nabi adakah khusus tanggal 1 sampai tanggal 8? Tidak ada. Tapi dalil dari Nabi adalah kepada keumuman amalan soleh. Yang diutamakan di hari-hari tersebut. Jadi jika seseorang mau berpuasa silahkan. Dan yang tidak berpuasa, yang berpuasa juga tidak perlu mengingkari kepada yang tidak berpuasa. Ya. Tapi kalau yang ditekankan yang tanggal 9. Enggak, usahakan. Kan sulit juga untuk mengajak anak-anak berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 agak berat bagi mereka. Tapi bisa diajak tadi, misalkan istri dan anaknya ada yang belum mengqadha puasa Ramadan. Maka ini momentum terbaik buat mengqadha ya sekarang nih. Ya, karena terkumpul keutamaannya. Atau juga minimal diajak anak-anak yang tidak ada kewajiban mengqadha untuk berpuasa di tanggal 9 ini jangan ditinggalkan. Jadi usahakan istri, anak semua diajak buat puasa tanggal 9. Ini puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa tanggal 10 Muharram. Ini puasa-puasa yang dulu 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu jarang yang tahu tentang keutamaan puasa ini. Dan jarang yang melakukannya. Jarang yang melakukan. Sekarang alhamdulillah wa syukurillah di mana-mana orang banyak yang mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Coba 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Saya ingat kalau tanggal 10 Muharram itu, di sekolah itu, sekolah waktu saya zaman sekolah itu, paling nggak sampai hitungan jari yang berpuasa itu, di tanggal 10 Muharram. Karena mayoritas nggak tahu keutamaannya dan tidak diberitahu tentang keutamaan puasa hari tersebut. Maka ini yang harus dianjurkan dan diajarkan kepada anak-anak kita. Insya Allah bisa menjawab pertanyaan. Ada lagi? Tidak ada.
Kalau tidak ada, mungkin pekan depan libur Pak Adi? Ya, pekan depan insya Allah libur. Nanti mungkin yang tanggal 8 Juli nanti kita akan informasikan. Masih libur? Hah? Oh nggak libur ya tanggal 8. Baik, yang tanggal 8 Juli kita masuk lagi, tapi agak maju. Ya, agak maju kajiannya. Kan awalnya jam 7. Mungkin saya minta izin untuk dimajukan ke jam 6.15, insya Allah bisa. Ya, insya Allah. Jadi tanggal 8 Ba'da Idul Adha, kita agak maju ke jam 6 lewat 15 menit insya Allah ya. Jam 6 lewat 15 menit. Hari itu saja. Sekaligus mungkin semoga bisa menyelesaikan. Kalau enggak ya, kalau tidak bisa selesai kita lanjut pertemuan berikutnya untuk menyelesaikan kitab ini. Sambil nanti kita diskusikan untuk kitab berikutnya berkenaan dengan apa yang akan kita bahas. Ya. Senangnya, bukan senangnya ya. Ini kan banyaknya keluarga ya, suami istri ya. Banyaknya pasangan suami istri yang datang. Nanti kita akan diskusikan insya Allah dengan DKM. Kira-kira kitab apa yang paling cocok buat dibahas ya. Kalau ini kan lebih ke tazkiyatun nufus sebetulnya. Jadi lebih kepada pensucian hati. Ya. Hal-hal yang Masya Allah perkataan-perkataan para salaf. Nah mungkin nanti lebih kepada hal-hal yang lain insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.